Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bertemu kembali di Bengkel Hadi Channel. Sudah lama kita nggak upload video karena beberapa hari ini kita lagi disibukkan dengan pekerjaan. Dan sekarang kebetulan sekali kerjaan kita lagi senggang atau lagi sepi, apalagi ini ya masih ada waktu ini untuk berbagi video, untuk membuat video ya sahabat ya. Dan di video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai yang mana mobil ini, mobil Mitsubishi Canter ini suaranya agak kasar di bagian transmisi, tetapi bukan kena transmisi ya sahabat ya. Ini adalah salah satu penyebab kasar pada suara di dalam transmisi atau kain kopling yang jelas di sini nih. Yang menyebabkan suara kasar tersebut dikarenakan karena pir yang ada di kampas kopling ini atau kain kopling ini itu sudah goyang. Ketika sudah goyang, maka suaranya itu ketika lagi idle biasanya kasar. Terus kadang juga ada yang sampai patah itu. Kalau sudah patah itu memang benar-benar kasar. Cirinya mudah, ketika dipijak kopling dia suaranya halus, tetapi ketika dilepaskan kopling itu suaranya kasar. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya suara kasar itu dari per kopling ini tadi. Jadi itu harus diganti. Dan juga untuk ciri-cirinya ketika dibawa jalan atau pas kita ada beban atau ada muatan, biasanya ini kalau pas ditanjakan atau pendakian itu biasanya tuh gigi 3 itu masih nafasnya tuh masih panjang, tetapi sudah minta ngoper kedua atau sudah ngerek, padahal nafasnya masih panjang, itu sudah ngerek. Harus dioper kedua. Itu salah satunya juga disebabkan dari per kopling tadi sudah goyang atau sudah oblak ya sahabatnya. Nah, dan di sini sudah dibelanjakan sama tuan mobil atau yang punya mobilnya itu pres kopling sama kain kopling. Itu kita gunakan bahasa kita sehari-hari aja biar mudah dipahami ya sahabatnya. Sekarang kita lagi proses pemasangan, dan biasanya kalau ini untuk yang masih pemula, ketika melakukan pergantian kain kopling, ini hanya saran. Kalau untuk pilihan itu terserah yang tuan mobil. Kalau buat yang masih pemula, usahakan gunakan part yang asli atau yang ori. Karena untuk kain kopling ini biasanya kalau yang enggak asli, sudah baru pernya itu masih kencang, tetapi biasanya juga suaranya kasar. Seperti itu ya sahabat ya. Biasanya itu kalau yang merek-merek biasa itu baru pasang, ketika dites jalan tuh suaranya sudah kasar. Walaupun enggak jalan, dihidupkan idle, itu suaranya sudah kasar juga. Terus hilang ketika dipijak kopling atau diinjak koplingnya, itu suaranya halus kembali normal. Nah, itu juga biasanya disebabkan walaupun itu baru, kalau enggak asli biasanya seperti itu juga. Itu saya sering menerima keluhan dari konsumen kami itu seperti itu. Habis ganti kain kopling kok suaranya ada bunyi seperti ini. Nah, kadang tuh ya mohon maaf nak, mau ganti di mana tempat itu terserah di langganannya di mana, tetapi saran saya tuh kalau ganti usahakan yang asli. Biasanya tuh kalau dari mekanik juga disarankan gunakan yang asli. Seandainya memang nggak dipasang yang asli, terus nanti ada suara kasar, itu kembali ke yang tuan mobil. Seperti itu kalau dari kami. Dan memang ada beberapa kali ini saya sudah banyak yang diganti
baru tetapi memang tidak asli. Nah, itu suaranya itu kasar. Itu banyak yang kembali ke kita sarankan ke situ. Memang mungkin dari mekanik awalnya sudah disarankan mungkin suruh gunakan part yang asli, tetapi kalau memang budgetnya tidak mencukupi ya mau gimana lagi. Nah, untuk saran saya, daripada 2 kali belanja mending 1 kali tapi yang asli, biar nggak sia-sia ya sahabatnya. Itu sangat sering sekali itu yang terjadi. Sesuai dengan pengalaman yang di sini ini seperti itu. Biasanya tuh banyak itu yang seperti itu. Habis ganti kain kopling mas, tetapi suaranya kok masih kasar seperti ini. Pasti saya akan tanya, itu kain kopling mereknya apa, yang harga berapa, seperti itu. Kadang tuh baru 3 hari, 4 hari, seminggu sudah kayak itu. Oke ya sahabat ya, itulah pengalaman kami